Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi ajmain. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul dan bisa bertatap muka untuk sama-sama saling membenahi diri, sama-sama kita saling mendalami bareng-bareng mendalami ilmu agama yang mudah-mudahan kita semua bisa gunakan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pembahasan fikih kita, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau nggak salah sebelumnya kita udah membahas masalah apa aja sih yang kagak boleh dilakukan bagi seseorang yang dalam keadaan belum punya wudu. Terus apa aja? Pertama, yang kedua, apa aja yang nggak boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas besar. Ada satu lagi pembahasan yang kemarin kiranya kalau kita lanjutin khawatir terlalu malam. Ada satu lagi pembahasan yang belum kita selesaikan, yang masih ada kaitan dengan pembahasan minggu lalu, permasalahan haid. Jadi sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita udah bahas, hadas itu sama seperti najis. Artinya sama seperti najis, ada tingkatannya. Kalau najis itu mukhafafah, mutawassithah dan mughalladhah, najis terberatnya. Kalau hadas pun sama dalam tingkatannya. Ada hadas asghar, ada hadas awsat, ada hadas akbar. Ada hadas kecil, ada hadas levelnya pertengahan, ada hadas yang termasuk hadas berat. Di pertemuan sebelum juga sedikit sudah kita singgung apa bedanya najis dengan hadas. Kalau najis, apa kalau najis? Zatnya atau bendanya. Kalau hadas, kondisi atau keadaannya. Kan kondisi atau keadaan sama zat atau sama benda itu beda. Kita lanjut pembahasan kita masalah hadas. Hadas yang sekarang kita mau bahas ini hadas akbar namanya. Hadas besar. Kalau hadas pertengahan kemarin buat orang yang junub. Kalau hadas kecil berarti buat orang yang belum punya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidhi asyratu asya'a. Wa yahrumu bil haidhi asyratu asya'a. Dan haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid asyratu asya'a, 10 perkara. Ini sekalipun ngebahas masalah haid, laki-laki juga perlu tahu. Sekalipun haid itu kaitannya lebih ditekankan kepada perempuan, karena yang ngalamin haid cuma perempuan. Laki ngalamin haid kagak ya kagak. Wajib kagak mempelajarinya? Wajib. Harus kagak mempelajarinya? Harus. Karena bagaimanapun nanti kondisinya seorang laki-laki sekalipun di bocah masih pada kecil, ntar di waktu dia pada dewasa, di waktu dia pada gedenya bakal menjadi seorang imam, bakal menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin di dalam keluarganya masing-masing. Wajib gak bagi seorang laki-laki mempelajari masalah haid? Wajib. Bahkan wajib pula bagi seorang laki-laki ngajarin nanti kalau udah punya istri. Kalau udah punya istri wajib ngajarin perihal masalah haid. Harus ngajarin perihal masalah haid bagi seorang laki-laki kalau udah punya istri. Bang, kalau belum nggak hidup masalah haid, belum paham masalah haid, berarti nih laki wajib ngeluarin duit buat biaya tuh istrinya belajar masalah haid. Jadi pertama wajib ngajarin masalah haid. Kalau kurang paham karena agak ribet makanya belajar lagi, ya udah kasih duit ke bini buat dia belajar masalah haid. Karena bagaimanapun itu tanggung jawab suami.
Ini sekalipun saya ngomong di depan saya kayaknya masih pada perjaka semua, tapi udah jadi kewajiban nanti kalau udah punya istri, udah berumah tangga. Wajib ngasih duit, wajib ngasih nafkah buat mempelajari masalah haid. Ya. Jadi makanya kaitannya masalah haid ini, jangan kita punya pemikiran kalau haid itu cuma wajib dipelajari oleh perempuan. Laki juga wajib mempelajari masalah haid. Minimal. Emang kenapa wajib mempelajari masalah haid? Karena kaitannya banyak ibadah-ibadah yang ada hubungannya dengan masalah haid. Di antaranya pertama sholat. Sholat 1 hari 5 kali ngerjain. Kalau masalah haid ada yang kurang paham, khawatirnya 5 kali di sholat yang tadinya wajib dia kerjain, tapi dia nggak kerjain karena ngerasa keluar darah, dia nggak kerjain, padahal dia masih wajib mengerjakan sholat, dosa dia. Ataupun kebalikannya, dia nggak tahu kalau keluar darah itu darah haid, sholat mah sholat aja, ngerjain sholat, tenaga dia keluarin, tapi bukan pahala yang dihasilkan, tapi dosa. Itu makanya kaitan. Yang kedua, biasanya identik kaitan masalah haid dengan ibadah puasa. Seorang perempuan wajib gak berpuasa di saat dia posisi dalam keadaan haid? Gak wajib, malah wajib kagak puasa. Kebalikannya, kita disuruh puasa, tapi ini wajib kagak puasa. Tetap dia paksain buat puasa, berdosa dia, nggak boleh puasa. Makanya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kata anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunna numaru bi qada'i shaumi wa la numaru bi qada'i sholati. Kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, kami sebagai perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa di saat posisi Ramadan dia haid, berarti wajib diqadha. Tapi wala numaru biqadai sholati, tapi kagak wajib untuk mengqadha sholat. Karena kalau sholat 5 waktu aja, 1 hari 5 waktu dia nggak kerjain, kalau haidnya 10 hari 5 kali 10 berapa waktu dia nggak kerjain? Saking banyaknya kalau masalah sholat. Tapi kalau buat masalah puasa qadha. Makanya saya punya pesan nih buat yang udah dalam keadaan haid, mumpung masih ada space waktu beberapa hari nih, khusus buat perempuan nih, mumpung masih ada waktu space beberapa hari, kalau punya utang puasa bayar. Kalau utang puasanya karena haid ataupun karena sakit di tahun-tahun sebelumnya. Sama seperti laki-laki juga punya utang puasa wajib bayar. Karena nanti kaitannya kalau udah lewat 1 tahun padahal dia mampu untuk mengerjakan puasa, tapi dia kagak bayar qadha puasa, lewat setahun, maka tahun berikutnya dia bukan cuma wajib qadha puasa, tapi wajib membayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Dihitungnya 1 mud. 1 mud kira-kira berapa? Beli beras perkiraan 1 liter kurang. Biar kita ngepasin 1 liter dah 1 hari. Kalau 1 tahun itu dia tinggalin, contoh di tahun 2021 ya, di tahun 2021 kemarin, ini buat laki-laki atau perempuan ya yang punya utang qadha puasa, di tahun 2021 kemarin punya 1 hari qadha puasa yang belum dikerjain sampai besok nih Ramadan kelewat, berarti kan kelewat 1 tahun. Padahal dia mampu buat qadha puasa tapi kelewat, maka nanti setelah Ramadan dia qadha puasa, bukan cuma qadha puasa doang, tapi wajib bayar fidyah sebanyak 1 mud atau 1 liter beras. Bayarnya kemana? Silakan bayarnya ke fakir miskin, silakan bayarnya kepada orang-orang yang gak mampu. Jadi tanggungannya bukan cuma qadha doang, tapi kudu bayar. Nah itu kaitannya. Karena sedikit lagi kita mau memasuki bulan Ramadan, waktunya jaga-jaga kalau khawatir di saat atau di waktu tahun-tahun sebelumnya punya utang puasa bagi laki-laki atau perempuan. Nah, masuk pembahasan kita. Wa yahrumu bil haidi 'asharatu asya'a. Haram bagi seseorang yang dalam keadaan haid 10 perkara. Pertama, as-shalatu haram. Kan biasanya kita disuruh puasa, wajib ngerjain puasa.
Tapi kalau ini wajib mengerjakan sholat, tapi dalam kali ini haram mengerjakan sholat karena posisinya dia dalam keadaan haid. Ketika dia dalam keadaan haid berarti dia bukan dalam keadaan suci dan tidak memenuhi syarat sholat. Pertama, kagak boleh ngerjain sholat. Makanya laki-laki kalau kagak mau ngerjain sholat silahkan, tapi kayak perempuan mau pakai mukena, mau kayak perempuan pakai mukena. Kalau laki-laki kagak mau ngerjain sholat. Kalau perempuan ada dispensasi, ada keringanan. Kalau laki-laki kagak ada keringanan sama sekali, kecuali ada uzurnya. Yang kedua, tawafu haram juga buat perempuan yang dalam keadaan haid melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah, mau tawaf sunnah ataupun tawaf wajib. Tawaf sunnah contohnya mana? Tawaf sunnah contohnya ketika nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita semua di kesempatan buat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pas baru sampai di Masjidil Haram kita melaksanakan tawaf, namanya tawaf qudum namanya. Nanti pas mau pulang juga kita ngerjain tawaf, namanya tawaf wada namanya, tawaf perpisahan. Nah, tengah-tengah di antara tawaf qudum dan tawaf wada pas kita masih mengerjakan ibadah haji dan umroh, itu tawaf wajib jatuhnya, namanya tawaf ifadah. Mau sunnah kek, mau wajib kek, itu tawaf tetap haram dilaksanakan kalau di perempuan posisinya dalam keadaan haid. Yang ketiga, wa masul mushaf, megang mushaf, menyentuh mushaf. Terlebih lagi karena ini kita pembahasannya hadas besar. Yang hadas kecil aja kagak boleh, kagak punya wudu, juga kagak boleh juga buat yang dalam keadaan junub atau hadas besar. Apalagi nih perempuan yang dalam keadaan haid, kagak boleh sama sekali dah. Wa masul mushaf, megang mushaf. Wa hamluhu, megang aja nggak boleh, apalagi nenteng mushaf buat perempuan yang posisinya dalam keadaan haid. Walubsu fil masjidi, yang kelima, berdiam diri di dalam masjid. Makanya nih maaf nih kalau saya boleh tanya, perempuan ada dalam keadaan haid gak? Walubsu fil masjidi, haram buat perempuan yang dalam keadaan haid berdiam diri di dalam masjid. Bagaimana bang kalau buat kajian? Gimana bang kalau buat menghadiri majelis taklim? Emang apa kagak boleh perempuan haid di dalam masjid? Sebabnya karena mengotori, karena khawatir mengotori. Maaf, karena perempuan dalam keadaan haid itu kemungkinan keluar darah. Darah hukumnya najis. Ketika ada najis di dalam tempat yang mulia itu hukumnya haram kalau mengotori, kecuali kalau memang dia benar-benar ngerasa aman, benar-benar ngerasa nggak bakalan ngotorin. Kemudian apalagi diantaranya yang kagak boleh, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Megang kagak boleh, nenteng kagak boleh, baca Al-Quran juga nggak boleh. Makanya buat kakak-kakak, buat empok-empok yang lagi ngajarin adik-adiknya yang lagi ngajarin yang umur di bawahnya Al-Quran, ketika mengucapkan lafaz Al-Quran, jangan diniatin melafazkan Al-Quran, niatin zikir. Kalau mau diperbolehkan membaca Al-Quran, bukan baca Al-Qurannya yang nggak boleh. Ya, niat zikir, jangan niatnya membaca Al-Quran. Haram hukumnya buat perempuan yang dalam keadaan membaca Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya dia posisinya mungkin kalau lagi dalam keadaan sekolah nih, perempuan dalam keadaan haid, setoran hafalan Al-Quran misalnya, jangan diniatin buat baca Al-Qurannya, tapi diniatin zikirnya. Yang penting niat zikir, bukan niat baca Al-Quran. Wasaumu, kemudian yang ketujuh, kagak boleh juga buat perempuan yang dalam keadaan haid puasa. Enak nih, kagak boleh puasa pas posisi di bulan Ramadan dalam keadaan haid. Emang bener dalam keadaan haid ini yang kagak boleh puasa. Laki-laki kagak ada istilah dia kagak ngerjain Ramadan. Kalau perempuan masih ada dispensasi. Tapi kalau misalnya ngeliat di tempat makan, kira-kira banyak laki-laki atau perempuan? Laki. Padahal yang boleh kagak puasa laki-laki atau perempuan?
orang laki-laki. Yang boleh kagak ngadain puasa karena haid ya perempuan. Tapi realitanya ada kalau kita lihat di tempat makan yang banyak. Nah, saya nggak jawab. Berarti sering lihat berarti kalau gitu tuh. Makan masuk ya. Karena yang kerja laki-laki. Karena yang kerja laki-laki. Tapi nggak tahu keyakinannya beda kali. Mungkin orang non muslim. Emang apa? Karena kalau nanti kita bahas masalah puasa, pas puasa memasukkan sesuatu hukumnya haram. Kalau dalam keadaan posisi wudhu keluar sesuatu bisa batal wudhu, kencing, buang air. Tapi kalau posisi sholat ngeluarin apapun hukumnya batal, masukin apapun juga hukumnya batal. Pun sama halnya seperti perempuan yang haid, kagak boleh ngerjain puasa. Tapi disunahkan buat nih perempuan haid kalau lagi dalam keadaan Ramadan jangan terang-terangan makan. Apalagi dia punya adik laki, jangan makan aja di depan adiknya. Atau dia punya abang laki, jangan makan aja di depan abangnya, ciplak-ciplak aja. Jangan gitu, kesian. Kalau bisa makannya ngumpet-ngumpet, kalau bisa makannya jangan terang-terangan. Dan kalau bisa lagi nahan diri, jangan terlalu banyak makan. Kalau dalam keadaan puasa, dalam keadaan Ramadan dia posisinya dalam keadaan haid. Apalagi yang dilarang ketika seseorang dalam keadaan haid, wat tolaku. Tolak. Apa tolak? Tolak itu cerai. Buat perempuan yang dalam keadaan ini meskipun banyak perawan-perawan, tapi buat ilmu kedepannya, kalau posisi dalam keadaan haid haram hukumnya ditalak. Ini buat laki-laki nih, kagak boleh nih. Laki-laki haram hukumnya mentalak seorang perempuan yang nih perempuan posisinya dalam keadaan haid. Kalau mau menceraikan atau kalau mau talak nanti kalau posisinya udah suci, nanti kalau udah posisinya udah bersih. Karena nanti kalau kita perdalami lagi masalah tolak, masalah cerai, ada hal yang seriusnya itu serius, bercandanya jadi serius. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang bercanda, yang seriusnya serius, yang bercandanya tetap jadi serius. Apa diantaranya? Nikah. Serius ya jadi serius. Apalagi diantaranya cerai. Apalagi diantaranya yang ketiga rujuk. Balik nanti posisinya pas masih dalam keadaan iddah, dia datang lagi ke bininya buat ngerujuk, buat balik lagi. Ini 3 nih. Kalau serius udah jadi serius, tapi kalau bercanda malah bukan timbulnya bercanda, jadi serius. Bercanda-bercanda ngomong cerai di depan bininya, padahal bercanda. Tapi di situ udah jelas dia ngomong cerai, maka ketika itu cerai jadinya. Makanya hati-hati. Terlebih lagi buat laki-laki, karena bisa terrealisasikan cerai itu ketika seorang laki-laki ngomong cerai. Khususnya buat laki-laki, karena laki-laki itu yang mengucap. Makanya nggak ada istilah namanya perempuan nyerahin dirinya sendiri, nggak ada. Yang ada suami atau laki-laki menceraikan istrinya. Ketika menceraikan istrinya hukumnya haram kalau istrinya posisi dalam keadaan haid. Kagak boleh. Tetapi sekalipun hukumnya haram, sah tetap jadi cerai. Apa sebabnya seorang perempuan dalam keadaan haid dia haram untuk dicerai? Bikin lama masa iddahnya. Sekalipun pembahasan masih panjang, tapi mungkin dirasa rada penting. Karena nanti kalau bermasalah itu ada namanya masa iddah, ada namanya masa penantian. Khususnya buat ketika diceraikan dalam keadaan lakinya cerainya cerai hidup, bukan cerai mati. Ketika seorang laki-laki menceraikan dalam keadaan cerai hidup, maka nih perempuan, nih istri habis dicerai wajib sebanyak 3 quru, wajib sebanyak 3 masa haid atau 3 masa suci. Itu kagak boleh keluar rumah, kagak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau masa iddah namanya masa iddah, masa iddahnya udah habis baru boleh.
Kalau nih perempuan dalam keadaan haid diceraiin, yang tadi normalnya 3 masa suci 3 masa haid, bisa lebih lagi dari itu. Bisa beberapa bulan nih perempuan kagak boleh dinikahin, kagak boleh dia ngapain, kagak boleh dia nikah lagi, harus selesai masa iddahnya dulu. Jadi kesian nih perempuan, itulah sebabnya diantaranya haram hukumnya menceraikan istri dalam keadaan atau istri dalam keadaan haid. Apalagi kagak boleh wal mururu fil masjid in khafat tawisahu. Buat perempuan haid haram hukumnya lewat masjid bolak-balik, masuk ke pintu sini, keluar pintu sono, itu namanya bolak-balik, haram. In khafat tawisahu, kalau khawatir motorin. Tapi kalau nggak khawatir motorin nggak jadi haram. Yang penting posisinya dalam keadaan aman, kagak bakal tembus, nggak bakal bikin najis masjid. Nah ini yang ke-10. Saya bahas tadi dikit ya. Ini depan saya bocah-bocah semua soalnya ini. Apa yang ke-10 yang kagak boleh buat perempuan dalam keadaan haid? Wal istimta'u bima baina surrah war rukbah. Melakukan hubungan suami istri di antara pusar sampai lutut, hukumnya haram kalau istri dalam keadaan haid. Kagak boleh antara pusar sampai lutut. Nah, saya kasih penjelasan dikit aja dah. Berarti pemahamannya selain itu hukumnya boleh. Yang kagak boleh antara pusar sampai lutut. Apa di antara hikmahnya? Dikhawatirkan nanti ada timbul-timbul penyakit ketika nih hasil dari hubungan tadi keluar anak, ini anaknya kemungkinan ada aja penyakitnya kalau dihasilkan dari hubungan suami istri yang di istri dalam keadaan haid. Makanya kudu jaga-jaga juga, kudu jaga-jaga diri juga kalau istri dalam keadaan haid. Ini teman saya perjaka semua ini ya. Ya Allah buat ilmu deh ya. Gak boleh diantara pusat sampai lutut. Nah ini 10 perkara yang kagak boleh dilakukan buat seorang perempuan yang lagi dalam keadaan haid. Sekarang permasalahannya, Bang, haid itu gimana sih Bang? Hitung-hitungannya. Ini gini, khusus buat perempuan nih. Laki-laki juga kudu dipahami juga. Seorang perempuan, dia ketika dianggap sebagai perempuan dalam keadaan haid, dia dianggap udah haid. Pertama nih, kalau perempuan dia dalam keadaan haid, ciri-cirinya. Pertama, ini perempuan umurnya udah 9 tahun. Bukan 9 tahun Masehi. Lahir tahun 2011 misalnya. Udah 2019 berarti berapa tahun tuh? 9 tahun. Iya, Masehi itu mah. Kita ngitungnya bukan Masehi. Seorang perempuan 9 tahun dia posisi dalam keadaan haid, hitungannya hijriyah. Hampir semua di dalam permasalahan ibadah yang ada kaitan sama waktu, yang ada kaitan sama kalender, yang ada kaitan sama penanggalan, baliknya bukan ke Masehi, tapi baliknya ke hijriyah. Sekarang saya tanya, ini sekarang tahun berapa hijriyah nih sekarang nih? Ada yang tahu? Tahun berapa hijriyah sekarang? 1443 hijriyah. Makanya dari sini nih, pertama, ini perempuan posisinya keluar darah udah umur 9 tahun hijriyah. Ini perempuan pada tahu kagak lahir dalam keadaan lahir tanggal hijriyahnya kapan? Itu udah tahu. Supaya nentuin tanggal atau umurnya udah 9 tahun hijriyah, bukan Masehi. Sekarang gini ngitungnya. 9 tahun hijriyah, ini sedikit main hitung-hitungan nih. 9 tahun hijriyah sama aja seperti ini perempuan masih bocah, umurnya 8 tahun 8 bulan 23 hari. 8 tahun 8 bulan 23 hari sama aja nih perempuan udah dalam keadaan 9 tahun hijriyah. Ini kalau udah umurnya udah 8 tahun 8 bulan lewat 23 hari keluar darah. Ketika keluar darah berarti darah yang keluar adalah darah haid. 9 tahun hijriyah. Pertama.
Ini darah yang keluar udah ini bocah umurnya udah 9 tahun Hijriah. Yang kedua, kalau mau dilihat patokan darah haid, darah yang keluar lebih dari 24 jam yang terbentang dari hari pertama keluar sampai hari ke-15. Karena masa haid itu paling banyak 15 hari. Yang kedua patokannya, darah yang keluar hitungannya udah 24 jam yang terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Kalau untuk keluar darah, hari pertama keluar darah sejam, hari kedua keluar darah sejam, hari ketiga keluar darah sejam, hari keempat keluar darah 2 sampai nanti hari ke-10, berarti 2 kali 6 12. Kemudian 4 hari itu keluarnya 1 jam. Berarti baru ada sekitar 18 jam. Sampai nanti terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15, setiap hari keluar terus misalnya. Dihitung udah sampai 24 jam baru keluar darahnya, darah haid. Makanya yang agak dikhawatirkan ketika hari pertama keluar darah terus keluar terus sampai hari ke-15. Karena dari hari pertama dia keluar darah, dia kagak boleh sholat di perempuan. Karena masih kemungkinan darah yang keluar, darah yang keluar adalah darah haid. Hari pertama keluar darah terus sampai hari ke-15. Ternyata setiap hari keluar darah cuma 1 jam. Berarti hitungannya baru 15 jam. Kurang nggak dari 24? Masih kurang 9 jam lagi. Berarti hari pertama sampai hari ke-15 kalau dia keluar darah dia nggak sholat, tahu-tahu yang keluar darahnya bukan darah haid, di 15 hari itu wajib kodok sholatnya. Kira-kira bayang nggak ya? Ini khusus buat perempuan nih. Kalau laki-laki mah kebayang nggak kebayang, masa bodoh aja laki-laki mah. Paling tinggal nanti kalau ditanya-tanya doang. Karena ini masalah di perempuan. Yang ketiga, patokannya tadi pertama udah 9 tahun Hijriah umurnya, keluar darah berarti darah haid. Patokan yang kedua, darah yang keluar sebanyak 24 jam yang terbentang dari hari pertama sampai hari ke-15. Patokan ketiga, ini perempuan dia keluar darah haid. Kalau keluar darah haidnya itu tidak melebihi dari 15 hari. Karena kalau keluar dari hari pertama keluar sampai hari ke-15 keluar, lewat sampai hari ke-16 masih keluar darah juga. Berarti darah yang keluar kemungkinan bukan darah haid, tapi namanya darah istihadah atau darah penyakit. Ketika ini perempuan keluar darah penyakit tetap wajib melaksanakan sholat. Ketika ini perempuan keluar darah penyakit tetap wajib melaksanakan puasa. Yang keempat, kalau nih perempuan dianggap dia keluar darah haid, ada space waktu, ada jaraknya di antara haid sebelumnya dengan haid setelahnya sebanyak 15 hari masa suci. Kalau belum sampai 15 hari masa suci dia udah keluar darah haid, contoh di tanggal 11 keluar darah, tanggal 11 bulan Maret keluar darah, terus sampai di tanggal 25 keluar darah, berarti kan 15 hari. Nanti di bulan April, tanggal Maret misalnya cuma ada 30 hari. Nanti di bulan April, waktu bisa dia dianggap sebagai perempuan yang keluar darah haid space 15 hari waktu setelah dari tanggal 25. Berarti sekitar tanggal 11 kalau dia keluar darah baru dianggap darahnya itu darah haid. Kalau belum sampai tanggal 11 dia udah keluar darah, berarti darah yang keluar namanya darah istihadah atau namanya darah penyakit. Yang terakhir, yang kelima, seorang perempuan dia keluar darah dianggap darah haid, darahnya bukan darah karena melahirkan. Karena kalau darah melahirkan namanya bukan darah haid, tapi namanya darah nifas. Nah, inilah 5 patokan, 5 ciri-ciri yang harus diketahui untuk perempuan buat mastiin dia haid atau kagaknya. Dan tadi 10 pembahasan tadi itulah yang dilarang buat perempuan yang posisinya dalam keadaan haid.
Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita sampai nanti di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berikan kita keberkahan di bulan Rajab kemarin dan di bulan Syaban, dan sampai nanti Allah Ta'ala sampaikan kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Dan yang mungkin ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan badannya. Yang mungkin dalam keadaan masih belum bisa menyempatkan waktu, mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu buat kita sama-sama duduk bareng, sama-sama kita menahi diri kita masing-masing. Dan yang udah ada di antara kita, yang udah meninggal, keluarga, sahabat, kerabat, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan di raudhah min darajil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.